sini adalah pencharteran kapal. Pencharteran kapal atau tongkang terjadi apabila tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak yang berkepentingan, yaitu pemilik kapal, kemudian pihak-pihak yang menyewa kapal, dan adanya persetujuan antara kedua belah pihak yang berkepentingan dan tertuang di dalam suatu yang namanya kontrak secara tertulis, di mana dalam kontrak tersebut terdapat nama dan pemilik kapal, kemudian nama kapal, lokasi penyerahan kapal sewa, kemudian jenis-jenis barang yang diangkut, syarat dan tanggung jawab dari masing-masing pihak, serta adanya syarat pembayaran dan lain-lain gitu. Pencharteran kapal sendiri kita bagi atau dikenal dalam 4 jenis. Yang pertama, demise charter. Penyewaan kapal ini adalah penyewaan kapal tanpa nakoda. Jadi kalau misalnya kita penyewa sebagai seorang atau badan atau misalnya perusahaan yang menyewa kapal, ini dalam charter ini adalah benar-benar kapal tanpa nahkoda dan anak buah, sehingga harga sewa didasarkan pada bobot mati. Segala biaya eksploitasi itu ditanggung oleh misalnya kita sebagai penyewa. Jadi kita menyewa dalam bentuk demise adalah kita benar-benar menyewa hanya kapalnya, sementara nahkoda dan anak buahnya itu tidak termasuk dalam penyewaan kapal, sehingga benar-benar kapalnya saja. Sementara time charter adalah pemilik kapal memberikan kebebasan kepada penyewa kapal untuk mempergunakan kapalnya selama jangka waktu tertentu. Misalnya kita sewa dalam jangka waktu 1 tahun, atau misalnya penyewaan dalam jangka waktu 6 bulan, atau dalam jangka waktu tertentu. Nah, dalam jangka waktu 6 bulan, kemudian jangka waktu dalam 1 tahun, ya kita bisa menggunakan kapal dalam beberapa trip ya untuk melakukan pelayaran gitu, mengangkut barang atau komoditi tertentu. Nah, sementara trip time charter adalah penyewaan kapal lebih dari satu atau sebenarnya lebih dari 1 kali, akan tetapi sewa charter itu didasarkan pada waktu. Sebenarnya mirip saja, tetapi ini berdasarkan trip, berbeda dengan yang tadi time charter, tapi ini berdasarkan trip, atau misalnya sekali jalan kita sewa dengan harga tertentu. Sebenarnya ini sudah juga termasuk dalam nahkoda, kemudian awak kapal juga sudah termasuk di dalamnya, tapi dalam 1 kali pelayaran gitu ya, atau dalam jangka waktu tertentu. Sementara voyage charter ini adalah penyewaan kapal dengan nahkoda dan anak buah kapal. Harga sewa berdasar muatan yang diangkut pada perjalanan atau voyage dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain sebagaimana yang dijanjikan. Sebenarnya kalau voyage ini charter, kita menyewa kapal sekaligus nahkoda dan anak buah kapalnya, tetapi memang harga sewanya itu betul-betul didasarkan pada sesuatu yang diangkut gitu ya, barang jenis yang diangkut seperti apa. Kemudian memang misalnya kita menyewa kapal, 1 kapal melakukan perjalanan dari mengangkut barang dari pelabuhan satu ke pelabuhan yang lain, kemudian ya memang kapal tersebut jika bermuatan 8.000 ton misalnya bar setongkang gitu 8.000 ton, kemudian kita melakukan pelayaran. Kalau misalnya kapasitasnya 8.000 ton, kita isi hanya 4.000 ton, sebenarnya ditagihkan kepada kita yang menyewa kapal atau menyewa tongkang itu tetap di 8.000 ton gitu ya. Jadi sedikit banyak pada perjanjian awalnya sudah jelas bahwa minimum yang diangkut adalah sekian. Nah, sebenarnya kita akan bayar meskipun di bawah muatan yang kita angkut, tetapi bayarannya sama gitu kira-kira ya, atau bayarannya full.
Mungkin itu pembahasan sedikit mengenai jenis-jenis pencharteran kapal.